Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya? Kiranya baik dan selalu sukacita. Bapak Ibu pasti sering dengar istilah kalau sudah hidup harus bebas. Di dalam bahasa Batak di dok, sapala mangulu ikon bebas dok. Ini prinsip halak kita. Mau bebas dari utang, bebas dari tekanan, bebas dari omongan tetangga, semua mau bebas. Kita akan memperingati 80 tahun merdeka sebagai bangsa. Tapi apa sih arti kemerdekaan sejati itu dalam hidup kita pribadi? Apakah Bapak Ibu pernah merasa sudah bebas? Tahu-taunya terikat lagi. Itu kayak banyak orang yang baru gajian sudah merasa bebas mau belanja apa aja. Ketika sudah tanggal tua balik lagi terikat utang di warung. Atau sudah merdeka dari omongan tetangga, tiba-tiba dapat sindiran baru. Langsung terikat lagi pikiran kita. Nah, di Alkitab ada cerita mirip kayak gitu tentang orang-orang yang sudah dimerdekakan tapi masih balik lagi jadi budak. Penasaran? Mari Bapak Ibu, hari ini kita bertepatan dengan momen bersejarah dalam rangka 80 tahun Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus. Kita akan bahas tema hiduplah sebagai orang merdeka. Itu dari kitab Yeremia pasal 34 ayat 12 sampai 16. Ini merupakan kisah tentang umat Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, tapi kemudian mereka gagal menjaga kemerdekaan itu. Bapak Ibu, supaya lebih jelas, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 34 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budaknya perempuan lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kisah ini relevan banget buat kita, apalagi di hari kemerdekaan. Kadang kita merasa sudah bebas dari masalah, dari kebiasaan buruk, dari dosa, tapi kok balik lagi ke sana. Kenapa ya bisa begitu? Sama seperti bangsa kita yang sudah merdeka 80 tahun, tapi masih ada penjajahan dalam bentuk lain, seperti korupsi, kemiskinan, ataupun ketidakadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah mendengarkan renungan ini, kita diharapkan bisa memahami
bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah dan tanggung jawab, dan bagaimana kita bisa menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan, bukan malah jadi budak lagi, baik secara rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, untuk itu mari kita kupas ayat demi ayat. Yeremia 34 ayat 12 dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Bapak Ibu, tahu kan kisah bangsa Israel di Mesir? Mereka jadi budak Firaun selama 400 tahun lebih. Susah, menderita, tertindas, percis seperti kondisi bangsa kita yang dijajah ratusan tahun. Lalu Tuhan pakai Musa untuk membebaskan mereka. Inilah tindakan pembebasan besar dari Tuhan, dari budak jadi merdeka. Jadi kemerdekaan mereka adalah inisiatif dari Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak hanya membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan juga kasih aturan tentang kemerdekaan di antara mereka sendiri, bahwa setiap 7 tahun budak-budak Ibrani harus dilepaskan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ada perbudakan terus-menerus di antara umatnya. Tuhan mau mereka semua merasakan kemerdekaan, tidak hanya dari bangsa lain, tapi juga dari sesama mereka sendiri. Apa maknanya bagi kita hari ini? Ini sama seperti kita sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa melalui Yesus Kristus. Kita tidak lagi budak dosa, sama seperti kita sudah merdeka sebagai bangsa Indonesia. Tapi apakah kita membebaskan orang lain di sekitar kita? Atau malah kita jadi Firaun kecil-kecilan? Itu bisa di rumah, di kantor, atau di komunitas. Sering gak kita memperbudak waktu pasangan kita, anak kita dengan segala tuntutan? Atau kita memperbudak rekan kerja dengan beban yang tidak adil? Bahkan seringkah kita memperbudak diri kita sendiri dengan pikiran negatif atau tuntutan yang tidak sehat? Ingat, Tuhan mau kita semua merdeka sepenuhnya. Karena itu pesannya untuk kita hari ini, bahwa kemerdekaan itu dimulai dari Tuhan. Dia yang pertama kali memerdekakan kita, dan Dia juga mau kita memerdekakan orang lain. Sama seperti kemerdekaan Indonesia, itu anugerah Tuhan lewat perjuangan para pahlawan. Sekarang kita melihat di ayat 14b, itu bagaimana bangsa Israel itu kegagalan menjaga kemerdekaan. Itu merupakan dosa nenek moyang. Jadi sayangnya di kelanjutan ayat 14 berkata, tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Inilah masalahnya. Sudah dibebaskan, sudah dikasih aturan kemerdekaan, tapi kok yang gak taat, gak mau melepaskan saudaranya. Mereka tidak suka punya budak, lebih suka punya keuntungan daripada taat pada firman Tuhan. Ini mirip kayak kita kan. Kalau dulu pas COVID parah, kita rajin banget pakai masker, jaga jarak. Mereka terbebas dari COVID kalau taat aturan. Pas sudah agak reda, masker dicopot, kita kumpul-kumpul lagi tanpa jaga jarak. Terus begitu ada varian baru, kita panik lagi. Ini menunjukkan
kadang kita suka lupa diri kalau sudah merasa bebas. Mirip juga dengan semangat 17 Agustusan. Pas lomba panjat pinang semangatnya luar biasa, tapi semangat gotong royongnya kadang lupa di hari-hari biasa. Nenek moyang Israel ini punya amnesia rohani. Mereka lupa bagaimana rasanya jadi budak. Mereka lupa kebaikan Tuhan yang membebaskan mereka. Jadi mereka kembali ke pola pikir perbudakan, bahkan memperbudak sesamanya. Mereka gagal menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana dalam kehidupan kita hari ini? Apa yang sering membuat kita kembali jadi budak? Bisa jadi budak gadget, budak media sosial, budak pekerjaan, budak uang, budak gosip, atau bahkan budak gengsi. Ini dalam istilah kita bisa disebut parbada. Ini semua bisa mengikat kita kembali. Padahal Tuhan sudah membebaskan kita, sama seperti bangsa kita sudah merdeka, tapi masih terbelenggu oleh korupsi, kemiskinan, atau mentalitas instan. Itu penjajahan dalam bentuk lain. Jadi pesannya kepada kita hari ini adalah bahwa kemerdekaan sejati butuh ketaatan. Tanpa ketaatan kita bisa kembali terjerumus pada perbudakan yang baru, baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai bangsa. Sekarang kita mau lihat di ayat 15. Ini sangat menarik bahwa ada kesempatan kedua tapi berbalik kembali. Di ayat 15 dikatakan, "Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan." Pada masa Yeremia, Yerusalem lagi dikepung Babel. Situasinya gawat darurat. Mereka itu panik, lalu ingat janji Tuhan dan bertobat. Mereka melepaskan semua budak mereka. Mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini seperti pertobatan darurat. Jadi Bapak Ibu, ini kayak kita ya. Kalau lagi sakit keras, baru ingat janji mau rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin menabung. Atau lagi kepepet utang, baru janji mau taat sama istri. Kadang kita ini baru bertobat kalau lagi di bawah tekanan. Mirip juga dengan semangat persatuan saat ada bencana, tapi setelah itu perpecahan bisa muncul kembali. Tapi lihat di ayat 16, ini yang sedih. "Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budaknya perempuan lagi." Jadi setelah bahaya berlalu, setelah kepungan Babel agak longgar, apa yang mereka lakukan? Mereka berbalik pikiran. Mereka melanggar janji mereka sendiri. Mereka mengambil kembali budak-budak yang sudah dilepaskan. Mereka menajiskan nama Tuhan. Mereka tidak punya integritas dalam kemerdekaan mereka. Lalu bagaimana kita hari ini? Berapa kali kita sudah berjanji pada Tuhan? Janji mau baca Alkitab setiap hari, janji mau berhenti merokok. Ini bagi para perokok ya. Janji mau berhenti nyonte. Ini mungkin bagi anak sekolah. Janji mau berhenti bergosip. Janji mau jujur. Pas awal-awalnya itu semangat. Tapi begitu tekanan hilang, godaan datang, kita berbalik pikiran. Kita mengambil kembali budak-budak kebiasaan buruk yang sudah kita lepaskan. Ini namanya yoyo rohani. Maju mundur cantik. Sama seperti kita sebagai bangsa, setelah merdeka masih ada saja upaya-upaya yang ingin mengembalikan kita ke perbudakan baru. Entah itu korupsi yang merajalela atau mentalitas
konsumtif yang mengikat kita dalam utang. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati itu bukan hanya soal dilepaskan, tapi soal menjaga hati agar tidak kembali pada mentalitas perbudakan. Kemerdekaan itu butuh komitmen dan integritas, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari sebuah bangsa yang merdeka. Jadi kata kunci bagi kita hari ini, jangan berbalik pikiran. Jagalah komitmen kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jangan kembali menjadi budak dosa atau kebiasaan buruk. Ini adalah panggilan untuk menjaga kemerdekaan sejati, baik secara rohani maupun secara kebangsaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dari Yeremia 34 ayat 12 sampai 16, kita belajar pelajaran penting tentang kemerdekaan sejati. Apalagi di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang pertama, bahwa kemerdekaan itu adalah inisiatif dan anugerah Tuhan. Dia yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, sama seperti Dia memerdekakan bangsa kita dari penjajahan. Yang kedua, kemerdekaan itu harus dijaga dengan ketaatan pada firman Tuhan. Ada aturan mainnya, ada tanggung jawabnya. Kemerdekaan bukan berarti bebas berbuat sesuka hati. Yang ketiga, kita rentan untuk berbalik pikiran dan kembali pada pola perbudakan lama jika kita tidak teguh pada komitmen. Semangat kemerdekaan yang membara di 17 Agustus harus terus menyala di setiap hari. Maka dari itu, hidup sebagai orang merdeka berarti terus-menerus memilih untuk taat pada Tuhan, membebaskan diri dari ikatan dosa, dan membebaskan orang lain dari penindasan yang mungkin kita lakukan. Ini adalah esensi dari kemerdekaan sejati yang membawa dampak positif bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan bangsa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah mendengar firman ini, apa yang akan kita lakukan? Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang yoyo rohani, atau seperti bangsa yang merayakan kemerdekaan tapi masih terbelenggu masalah-masalah internal. Tantangan yang pertama, identifikasi Firaun pribadi kita. Apa atau siapa yang masih memperbudak kita? Apakah itu utang, pekerjaan yang berlebihan, media sosial, amarah, dendam, atau bahkan mentalitas harus untung sendiri, atau asal jangan malu yang kadang mengikat kita. Kenali dan minta Tuhan tolong kita melepaskannya. Ini adalah langkah awal untuk merdeka seutuhnya. Tantangan yang kedua, menjaga komitmen kemerdekaan. Jika kita sudah bertobat dari suatu dosa atau kebiasaan buruk, jangan berbalik pikiran. Teruslah berjalan dalam kebenaran. Ini butuh disiplin dan pertolongan Roh Kudus. Jaga semangat kemerdekaan itu setiap hari, bukan hanya saat 17 Agustus. Yang ketiga, bebaskan orang lain. Apakah ada orang di sekitar kita yang kita perbudak secara tidak sadar? Mungkin kita sering menuntut terlalu banyak, tidak adil, atau membebani orang lain. Bahkan mungkin dalam tradisi kita, ada yang tanpa sadar membebankan orang lain. Mari kita praktikkan kasih dan keadilan seperti yang Tuhan inginkan. Kemerdekaan kita harus membawa kemerdekaan bagi orang lain. Ingatlah, kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita hidup sepenuhnya bagi Tuhan, tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Itu adalah kebebasan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Mari kita jadikan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk merdeka seutuhnya di dalam Kristus. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita buktikan kalau kita itu bukan cuma pandai bebas dari utang,
tapi juga harus bebas dari dosa. Harus bebas berbuat kebaikan. Itu adalah makna kemerdekaan sejati. Horas, Amanginang, merdeka. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan hari ini. Engkau telah mengajar kami tentang hidup merdeka yang sejati. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat menerapkan setiap kebenaran yang kami terima. Mampukan kami untuk menjaga kemerdekaan yang Engkau berikan, tidak kembali terikat pada dosa atau kebiasaan buruk, dan senantiasa menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa untuk kasih dan bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.